Oke, di video kali ini saya ingin mereview untuk pertandingan yang baru saja selesai bermain, di mana Bali United berhasil meraih 3 poin setelah mengalahkan Persik Kediri dengan skor 4-0. Dan langsung saja saya ingin bahas dari line up dan formasi yang diturunkan dari kedua tim. Kita lihat Bali United menurunkan formasi yang paling terbaik, lalu pemain-pemain yang diturunkan juga pemain terbaiknya. Dan untuk Persik Kediri ini ada perubahan ya di formasinya, yaitu memakai 5 pemain belakang, lalu dibantu dari 2 gelandang bertahan, dan juga meninggalkan Jenderson di kanan, lalu Yohanes Pahabol di kiri, dan Renan Silva sebagai pemain paling depan ya. Nah, pertanyaannya di sini kita lihat bahwa dari line up yang diturunkan kedua tim sudah terlihat bahwa memang Persik Kediri lebih bermain bertahan ya, karena jelas memasang boleh dibilang 7 ya, sama kiper ya 8 pemain untuk bertahan, bukan untuk menyerang. Artinya dari pelatih Persik Kediri ya, Saragi, ini sudah nggak percaya diri menghadapi Bali United. Kenapa saya bisa bilang seperti ini? Ya karena jelas pemain yang diturunkan ini berinisial bahwa memang pelatih dari Persik Kediri sudah pesimis, bahkan akan dikalahkan, akan nggak bisa bermain menyerang menghadapi Bali United. Inilah yang menjadi tanda tanya untuk saya, bagaimana seorang pelatih harusnya bisa memberikan motivasi kepada para pemainnya untuk lebih bisa menekan, walaupun ini sebagai tim tamu ya Persik Kediri menghadapi Bali United sebagai tim tuan rumah. Tapi harusnya minimal pelatih sudah memberikan motivasi dulu dari formasi yang diturunkan. Kalau kita lihat formasi yang diturunkan lebih banyak bertahan, ya pasti para pemain terdoktrin untuk bermain lebih bertahan dan hanya mengandalkan serangan balik. Inilah line up dan formasi yang saya ingin komentari di Persik Kediri, karena untuk Bali United ya tidak ada masalah, tetap bermain dengan pemain terbaiknya dan formasi yang seperti biasanya. Dan kita langsung aja lihat di babak pertama bagaimana Bali United sangat mendominasi, sangat bisa menekan pertahanan dari Persik Kediri, dan gol yang tercipta dari umpan Fadil kepada Irfan Jaya itu merupakan skema penyerangan yang luar biasa. Bagaimana umpan dari Fadil yang saya lihat ya di pertandingan kali ini itu passing long ball-nya semuanya hampir akurat. Jadi ini Fadil menurut saya pemain yang cukup luar biasa di pertandingan kali ini. Walaupun dia nggak menciptakan gol, tapi passing dan aliran bola kalau dipegang oleh Fadil ini hampir berapa kali berhasil dilakukan oleh Fadil passingnya. Ini plus poin dari Fadil ya menurut saya di pertandingan kali ini. Nah, kembali lagi ketika Persik Kediri ingin melakukan serangan, ya kembali lagi juga selalu kandas. Jenderson atau Abioso atau Renan Silva yang membawa bola ya selalu kewalahan, selalu putus serangannya. Mungkin ya bisa memanfaatkan peluang melalui bola-bola mati untuk Persik Kediri. Tidak ada peluang yang terlalu berbahaya di babak pertama, bahkan ya lebih cenderung bertahan. Aliran bola dari Taufik, Arthur Irawan gak jalan sama sekali. Yang terlihat banyak membawa bola yang dari pemain Persik yang saya lihat itu Samsul, Pahabol, Renan Silva, Jenderson ya berapa kali lah. Tapi paling banyak justru Samsul dan juga Yohanes Pahabol yang membawa bola. Sisanya hampir gak terlihat aliran bola ini hidup. Yusuf bermain sebagai bek kanan ini juga gak terlihat. Saya sudah beberapa kali bilang Yusuf ini paling bagus bermain di sebelah kiri. Apakah para pemain dari Persik Kediri kekurangan pemain untuk bek kanan? Kan ada Emri Saldi, tapi Emri Valdi dijadikan sebagai bek tengah dengan Arthur Felix dan juga Rohit Chan ya, 3 center back. Ya artinya dari formasi ini ya sudah terlihat cara permainan Persik Kediri sama saat menghadapi Madura United. Ini hampir sama formasi yang diturunkan oleh Persik Kediri dari awal. Ya sudah ketebak, pasti permainan dari Persik Kediri nggak bisa keluar menyerang. Ya, jadi babak pertama keunggulan 1-0 untuk Bali United. Lalu masuklah di babak kedua. Di babak kedua, di sini yang paling banyak menurut saya kelucuan seorang pelatih Saragi ini. Ya, jadi gol kedua ini tercipta pada menit ke-63. Itu gol yang diciptakan dari skema bola hidup lagi. Jadi boleh dibilang 4 gol yang tercipta dari Bali United ini semuanya melalui skema bola hidup, gak ada bola mati. Artinya memang skema penyerangan dari Bali United ya berhasil, karena 4 gol semuanya melalui set play bola hidup. Nah, di babak kedua ketika Bali United sudah unggul 1-0,
lalu tertinggal lagi 2 gol dengan Spaso, lalu kebobolan lagi dengan Eberbesa ya, umpan dari Pevet Barga. Di situ baru pelatih Saragi ini memasukkan pemain-pemain untuk lebih menyerang. Nah, pertanyaan saya, harusnya memasukkan pemain yang bertipe penyerang itu di saat Persik Kediri sudah tertinggal 1-0. Jangan tertinggal 3-0 baru bermain keluar. Alhasil gol keempat yang tercipta melalui counter attack. Inilah ya yang menurut saya cukup saya pertanyakan, bagaimana jam terbang dari seorang pelatih ini melihat di setiap pertandingan ketika tim tertinggal masih sedikit gitu ya, katakan 1-0 atau 2-0 deh paling banyak. Disitulah harusnya Persik Kediri mulai memainkan pemain-pemain yang attack. Abioso dimainkan di babak kedua, tapi di saat ya kedudukan sudah 3-0 untuk Bali United. Dan dari line up-nya yang diturunkan juga ya unik ya. M. Ridwan di sini nggak dipercaya bermain, Fitra Ridwan juga ya. M. Ridwan nggak ada di bangku cadangan tim ternyata. Artinya mungkin lagi cedera ya M. Ridwan. Tapi Fitra Ridwan di sini masih ada opsi. Nggak dimainkan juga. Justru setelah 3-0 lebih bermain menyerang, tapi juga memainkan pemain-pemain yang boleh dibilang jam terbangnya nggak terlalu tinggi. Ya inilah yang menurut saya keunikan dari seorang pelatih Saragi. Harusnya ketika sudah tertinggal 1-0 atau 2-0, disitulah baru Persik Kediri bermain attack. Tapi di luar semua ini dengan kekalahan 4-0, saya lebih melihat bukan para pemain Persik Kediri dulu yang saya salahkan, tapi pelatih dulu yang saya salahkan bagaimana menyusun formasi yang membuat memang terlihat udah bermain defense aja. Syukur-syukur bisa mengimbangi Bali United ya sudah bagus. Ini kan motivasi yang cukup lucu untuk saya. Justru di setiap pertandingan mau sebesar apapun tim, ya keluarlah menyerang, beranilah menyerang, percayakan kepada kualitas pemain yang dimiliki. Skema permainannya bagaimana? Ya karena bagaimanapun kan skema permainan ini lebih penting daripada kualitas pemain. Dan Bali United di sini banyak sekali sebenarnya kesempatan untuk menciptakan gol, tapi memang masih belum bisa maksimal ya, berapa kali asis-asis operan yang dikirim dari Eberbesa atau banyaklah intinya peluang yang harusnya bisa tercipta gol lebih lagi. Dan lini pertahanan dari Bali United sejauh ini ya di pertandingan kali ini saya belum bisa menilai apakah sudah ada perkembangan yang lebih baik atau belum. Karena kan Bali United di pertandingan kecuali lawan Persik Kediri selalu kemasukan ini ya. Jadi saya masih belum melihat apakah memang Bali United di pertahanannya sudah baik atau belum. Tapi yang saya ingin kritik adalah berapa kali pertahanan Bali United banyak sekali melakukan pelanggaran-pelanggaran kecil di area pertahanannya sendiri. Nah ini jadi cukup berbahaya ketika menghadapi tim-tim yang memiliki bola mati yang cukup bagus. Nah ini harus bisa diminimaliskan lagi, melakukan pelanggaran-pelanggaran di dekat area kotak penaltinya sendiri. Paling itu aja yang saya lihat dari Bali United. Ya, jadi untuk Persik Kediri ini kembali lagi menelan kekalahan. Jujur saya belum bisa berkata apa-apa sampai sekarang. Saya masih sabar, dalam arti kata masih menunggu apakah memang ini Saragi akan menjadi pelatih seterusnya untuk Persik Kediri atau mungkin ada pelatih yang akan menggantikan Saragi. Karena ini sudah 4 pertandingan kok belum ada penunjukan pelatih-pelatih dari Persik Kediri. Jadi saya bisa menyimpulkan kemungkinan besar ya Javier Roca mengundurkan diri, karena buktinya Persik Kediri sampai saat ini belum mendapatkan pelatih yang penggantinya Javier Roca, atau memang mungkin Saragi yang akan meneruskan menjadi nakoda Persik Kediri di musim ini. Ya saya nggak yakin banget bisa membawa Persik Kediri bisa keluar dari zona degradasi dengan pelatih yang tidak memiliki visi dan misi. Untuk line up yang diturunkan aja sudah membuat para pemain nggak percaya diri bermain bertahan. Ini sama seperti saat lawan Madura ya, dan lawan Borneo juga sebenarnya hampir sama, cuma bedanya di sini nggak memasang 5 back sekaligus lawan Borneo. Tapi alhasil walaupun lawan Borneo, Persik Kediri ini bisa menciptakan peluang. Ya gol yang tercipta dulu lawan Borneo 1-0, walaupun akhirnya bisa kena comeback kekalahan 1-2, tapi minimal masih ada penyerangan gitu loh, masih bisa menciptakan peluang. Sedangkan lawan Bali United sama sekali nggak ada peluang yang memang berbahaya untuk terciptanya gol. Paling shoot 1 aja dari Yohanes Pahabol yang masih keluar tiang gawang. Paling itulah menurut saya yang berbahaya. Lalu ada Arthur Felix juga yang diberikan operan dari Renan Silva, itu juga peluang ya. Jadi boleh dibilang
dengan 90 menit ini ya Persik Kediri hanya 2 peluang yang saya hitung yang boleh dibilang paling berbahaya gitulah. Ya, jadi inilah yang perlu saya berikan untuk review pertandingan Bali United dengan Persik Kediri. Nanti Bali United kedepannya akan bertemu Persebaya Surabaya. Ini akan seru ya, tanggal 2. Lalu Persik Kediri akan bertemu PSM Makassar tanggal 2 juga. Ya, jadi ini pertandingan di match berikutnya semoga untuk Bali United bisa bisa melanjutkan tren positifnya karena 3 pertandingan terakhir tanpa terkalahkan. Lalu untuk Persik Kediri semoga bisa meraih kemenangan karena ini sudah bukan saatnya lagi untuk berproses, tapi sudah saatnya untuk fokus meraih 3 poin dengan cara ya dari line up-nya dan formasinya ya tolonglah lebih menekan gitu loh, jangan cenderung lebih bertahan. Mau siapapun tim yang dihadapi, bermainlah percaya diri sesuai dari skema yang Persik Kediri miliki. Walaupun kalah tapi skema permainannya bagus, itu masih bisa diterima. Ketimbang seperti ini, sudah kalah banyak, skema permainannya nggak bagus, penyerangannya juga nggak jalan. Ya inilah yang nggak bisa diterima oleh mungkin dari para supporter Persik Kediri. Kalau kalahnya secara bagus ya, skema permainannya oke sih, masih oke lah bisa diterima. Tapi kalau seperti ini kekalahan 4-0 tanpa ada tekanan yang bagus dari Persik Kediri dengan skema permainannya ya pastinya kecewa, ya pasti kecewa, terutama di pelatihnya. Untuk para pemain Persik Kediri saya nggak terlalu banyak mengomentari karena ini sudah para pemain Persik Kediri ini sudah tertekan, ditambah dari pelatihnya ya memberikan motivasi yang mungkin justru lebih untuk bertahan. Jadi ya untuk melakukan penyerangan ya sama sekali nggak terlihat dari pemain Persik Kediri. Untuk meraih 3 poin ini seperti nggak ada motivasi dari pelatih. Ayo menangkan pertandingan ini lawan Bali United. Harusnya kan percaya diri aja gitu loh. Dengan skema permainan yang memang pelatih dari Saraki ini miliki. Bagaimana sih sebenarnya skemanya? Ini sudah 4 pertandingan dari Saraki juga belum sama sekali menorehkan hasil positif. Ya, jadi ini aja review yang saya bisa berikan. Semoga ini bisa bermanfaat terutama untuk manajemen Persik Kediri. Ini sudah saatnya lah Persik Kediri manajemennya berbenah. Dan untuk Bali United ya selamat ya mendapatkan 3 poin. Jadi ini aja, terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Respect buat kalian. Nanti kita ketemu di preview pertandingan untuk Bali United dan Persik Kediri selanjutnya. See you.